Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan tadabbur surat nomor 103, surat Al-Asr, yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Demi waktu, sesungguhnya manusia menderita rugi kecuali orang-orang yang beriman dan berbuat kebaikan dan saling memberi nasihat tentang kebenaran dan saling memberi nasihat tentang kesabaran. Hazrat Abu Yazid Bistami adalah seorang sufi tingkat tinggi. Suatu kali seseorang datang dan tinggal bersamanya selama beberapa tahun. Pada akhirnya dia bertanya kepada sang sufi begini, "Tuan, saya datang kemari karena reputasi Anda sebagai orang suci sudah terkenal di mana-mana. Tetapi selama saya tinggal di sini, saya tidak pernah melihat Anda melakukan sesuatu yang istimewa atau ajaib." Atas hal itu sang sufi balik bertanya kepadanya, "Sepanjang tahun pernahkah Anda mendengar saya berbuat atau mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan Quran suci dan sunnah Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam?" Ketika orang tersebut berkata tidak, maka sang sufi bertanya selanjutnya, "Apa mukjizat yang lebih besar yang Anda harapkan dariku?" Dan adalah kebenaran bahwa terus-menerus berbuat kebaikan adalah sarana yang akan membawanya ke tujuan akhir hidupnya. Jadi dalam surat ini kesabaran dikaitkan dengan perbuatan baik, karena suatu kebaikan tidak dapat dianggap demikian kalau hanya dikerjakan sekali lalu ditinggalkan, atau bila kita menghadapi cobaan lalu menyerah dan berbalik darinya. Maka adalah kewajiban seorang mukmin untuk menjalankan kebenaran dengan penuh semangat dan antusias, sehingga baik kesedihan maupun kegembiraan tidak menggeserkannya. Demikianlah, maka usahanya akan mencapai tingkat yang dapat disebut perbuatan baik dalam arti yang sebenarnya. Hal itu akan menjadi sumber yang memberi hasil lebih tinggi dan sempurna. Dengan perkataan lain, perbuatan baik dan kesinambungan tidak terpisahkan. Karena itu orang mukmin saling menasehati perbuatan baik dan menasehati tentang kesabaran. Sebagai penutup, dalam surat ini seorang mukmin diberi dua tanggung jawab dengan menjalankan apa yang dapat menyelamatkannya dari kerugian dan menjadikannya pewaris berharga dari kehormatan serta kekayaan yang sejati. Itu adalah yang pertama, secara pribadi atau reformasi diri. Yang kedua, secara sosial atau reformasi sesamanya. Jika seorang mukmin tidak mengikatkan dirinya kepada dua kewajiban ini, maka tidak dapat dia memandang dirinya lepas dari tanggung jawab. Selanjutnya, bagi masing-masing tugas ada dua janji
keharusan. Janji yang pertama, demi pengembangan pribadinya, dia harus menunjukkan kesungguhan yang besar dalam hidup sesuai dengan prinsip-prinsip ini. Yang kedua, ada dua perkara penting yang melekat pada kewajibannya untuk mereformasi sesamanya, yakni dia harus memberi semangat kepada sesamanya agar mereka beriman dan menunjukkan keteguhan hati dalam hidup sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran yang diyakininya. Dengan perkataan lain, seorang mukmin harus mengembangkan kebenaran di dalam dirinya dan harus membangunnya dengan perilaku. Hanya dengan mengajak yang lain menerima keyakinan ini dan membangun mereka dengan perilaku, maka baru bisa dikatakan bahwa dia telah memenuhi kewajibannya. Barulah dia dikatakan mencapai tujuan kehadirannya dan menghindarkan diri dari kerugian serta menjadi penerima anugerah serta manfaat. Karena itu wajib bagi setiap mukmin untuk dengan sungguh-sungguh menggapai kehormatan dan kekayaan ini, di mana terdapat manfaat yang abadi dan tiada kerugiannya. Demikian kajian dari Dr. Basyarat Ahmad. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.